Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan pajak semua, dimanapun kalian berada, bersama kami dari KPP Pratama Ngawi. Kali ini akan ada sebuah konten baru nih, bernama Ngawi Rama Podcast. Podcast yang membahas tentang isu kebijakan perpajakan terkini dan juga yang sudah berjalan. Kali ini saya, kawan, account representatif dari KPP Pratama Ngawi, dan juga teman saya, Kak Santi, dari penyuluh KPP Pratama Ngawi akan membahas tentang insentif pajak berupa PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah untuk pegawai tertentu yang memperoleh penghasilan dari pemberi kerja dengan kriteria tertentu berdasarkan PMK 10 tahun 2025. Makan roti pakai selai belum habis taruh di nampan. Edukasi ini akan kita mulai, kawan pajak. Selamat mendengarkan. Gimana kabarnya Kak Santi? Alhamdulillah. Oke. Sehat. Awan. Kesibukannya, kesibukannya apa nih akhir-akhir ini? Aduh, sebagai penyuluh nih. harus siap nih, harus semangat untuk memberikan edukasi terkait pelaporan SPT tahunan. Ini memang lagi banyak ya sosialisasi tentang Korteks, terus kemudian SPT juga ya. Iya. Terus ini lagi ada aturan baru lagi ini juga tentang insentif nih Kak. Ini saya dengar kata insentif itu langsung, wah ini seru nih, ya kan? Apalagi kawan pajak ya. Iya, buat kawan pajak. Seru, apalagi kawan pajak. Insentif itu kan berarti cuan ya kan? Dapat harusnya yang dikenain pajak nggak jadi kena pajak tuh Kak. Nah, ini mungkin kita flashback dikit dulu nih Kak. Sebenarnya kenapa sih ada aturan tentang insentif ini? Itu karena apa? Ya, jadi gini Kak Awan ya, dan kawan pajak semua, bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2025 ini diterbitkan oleh pemerintah pada tanggal 4 Februari 2025. Oh, baru ya Kak ya? Ya, sudah kira-kira hampir 7 bulan yang lalu ya. Nah, itu adapun yang melatar belakangi pemberian insentif itu adalah untuk memberikan stimulus ekonomi. Seperti itu kawan. Stimulus ekonomi bagi industri padat karya. Industri padat karya dan pemberi kerja yang bergerak di bidang properti. Properti, oke. Kalau yang industri padat karya nanti akan kita terangkan yang di sini ya, yang terkait dengan insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah dengan PMK nomor 10 tahun 2025. Sedangkan untuk yang pemberi kerja bergerak di bidang properti nanti insentifnya menggunakan PMK nomor 13 tahun 2025, yaitu PPN ditanggung pemerintah atas pemilikan rumah tapak dan satuan rumah susun, seperti itu. Nah, dengan adanya stimulus ekonomi ini, maka diharapkan nanti akan meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga kestabilan perekonomian nasional tetap terjaga. Seperti itu, Kak Awan. Oke. Tadi saya dengar tentang stimulus ya, stimulus ekonomi dari insentif ini. Kalau kita mengarahnya ke yang apa yang jadi topik kita hari ini tentang pajak penghasilan, berarti kan kalau yang saya tangkap nih Kak, berarti dengan harapan ya, dengan ada insentif PPh pasal 21 ini, kalau setahu saya ya Kak ya, kalau PPh pasal 21 itu kan berarti pemotongan atas karyawan ya, bener ya? Iya, penghasilan dari karyawan. Penghasilan dari karyawan, berarti dengan ditanggung pemerintah berarti karyawan jatuhnya terima bersihnya lebih banyak ya? Seperti itu Kak. Lebih banyak, terus nanti berarti kemampuan konsumsinya jadi lebih besar, meningkat. Oke. Menarik nih Kak. Kalau ini bisa lebih dijelaskan lagi nggak? Ini apa ya, karyawan yang seperti apa sih yang dapat insentif seperti ini? Ya. Apa semua karyawan atau mungkin di bidang-bidang tertentu aja atau seperti apa gitu Kak? Ya, jadi sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu ya Kak Awan ya. Penghasilan yang diterima oleh pegawai sehubungan dengan pekerjaan itu kan wajib dipotong PPh pasal 21 oleh pemberi kerja, seperti itu kan. Sesuai dengan ketentuan PPh pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Ya, dipotong ya. Ya. Nah, kriteria seperti apakah pegawai yang dapat memanfaatkan atau pemberi kerja yang dapat memanfaatkan insentif ini itu ada dua. Jadi dari pegawainya juga ada kriterianya, dari si pemberi kerjanya juga ada kriterianya Kak. Dua-duanya harus terpenuhi semua. Tidak boleh hanya pegawainya saja yang kriterianya tertentunya itu Kak.
Kalau dari sisi pemberi kerjanya dulu deh, Kak. Kalau dari sisi, tadi kan tanyanya yang pertama pegawainya dulu ya. Pegawainya itu nanti akan ada, pegawai tertentunya itu nanti ada 2, Kak. Oh, ini yang dari sisi dari pegawai sisi ya? Pegawai dulu ya, karena kan pegawai, syaratnya harus dari pegawai yang dengan pegawai tertentu dan penerima atau pemberi kerja tertentu. Nah, yang dari pegawai tertentu itu nanti ada pegawai tetap tertentu dan pegawai tidak tetap tertentu. Karena di suatu perusahaan itu kan ada pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Tapi ada syarat tertentu. Wah, nah, ini tertentu apa tuh? Nah, ini saya akan menyampaikannya secara singkat, jelas, padat, tapi mengena. Jadi nggak usah terlalu panjang lebar gitu ya. Iya. Apa nih? Nah, untuk pegawai tetap tertentu dia harus memiliki 3 syarat, Kak. Yang pertama, bahwa pegawai tersebut harus memiliki NPWP atau NIK yang teradministrasikan di Dukcapil. Berarti sudah ada datanya di Dukcapil. Sudah ada datanya ya, sudah padan lah ya. Serta terintegrasi dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian yang kedua, bahwa si pegawai ini dia harus memiliki penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur, maksimal 10 juta, Kak Awan. 10 juta ya? Maksimal 10 juta dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan untuk masa pajak Januari 2025, itu bagi pegawai yang terdaftar sebelum tahun pajak 2025. Kemudian untuk masa pajak pertama kali pegawai tersebut bekerja, bagi pegawai yang terdaftar di tahun 2025. Lalu syarat yang ketiga, bahwa pegawai tersebut tidak menerima insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya apa? Misalnya PPh pasal 21 ditanggung oleh pemerintah untuk pegawai di IKN, Ibu Kota Nusantara. Kan mereka sudah dapat PPh pasal 21 DTP. Oh iya. Bisa manfaatkan ini. Saya pernah dengar ada insentif PPh pasal 21 khusus untuk yang bekerja di sana ya. Kalau di sana terus ternyata juga masuk kategori yang ini, yang PPh DTP yang PMK yang baru ini, dia tidak bisa dapat double ya istilahnya. Cuman salah satu saja ya. Ya, itu untuk yang pegawai tetap ya, Kak. Kemudian kriteria tertentu atau syarat tertentu untuk pegawai tidak tetap. Yang tidak tetap. Hampir sama, Kak, dengan yang pegawai tetap tadi. Yang pertama, bahwa pegawai tersebut harus memiliki NIK atau NPWP yang teradministrasikan di Dukcapil dan terintegrasi di sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian yang kedua, bahwa dia itu memperoleh upah sebesar paling banyak 500.000 dalam 1 hari. Sehari, upah hariannya upah harian. Jadi menerima upah maksimal 500.000 sehari itu apabila si pegawai ini menerima penghasilan penghasilan secara harian atau mingguan, satuan, atau barongan. Paham ya di sini ya, Kak ya? Mungkin saya coba simpulin lagi nih ya, Kak ya. Biar maksudnya ini pemahaman kita sama. Ada lagi. Kemudian untuk yang pegawai tidak tetap tadi, selain dia mendapatkan upah sebesar 500.000 maksimal dalam 1 hari, dia juga mendapatkan upah sebesar maksimal 10 juta Kak Awan dalam 1 bulan apabila si pegawai ini menerima penghasilan secara bulanan. Dan yang ketiga untuk pegawai yang tidak tetap tadi, bahwa apabila si pegawai ini insentif PPh pasal 21 ini diberikan apabila dia mendapatkan insentif PPh pasal 21 ditanggung oleh pemerintah yang lainnya sesuai peraturan perundang-undangan juga tidak bisa diberikan. Sama dengan yang pegawai tetap tadi. Sama ya, berarti gini. Kalau secara umum untuk dua-duanya ya, Kak ya, berarti yang pertama harus memiliki NPWP dan NIK yang sudah
padan ya. Berarti kan sudah terdata di sistem informasinya DJP termasuk di Dukcapil. Betul, kalau Kak. istilahnya kita kan sudah padan ya datanya ya. Terus yang kedua, penghasilannya secara bruto ya Kak ya tadi ya yang disebutkan ya. Brutonya kalau yang pegawai tetap nggak lebih dari 10 juta, kalau yang tidak tetap maksimal kalau harian itu 500.000. Betul, Terus Kak. secara akumulasinya misalkan dalam 1 bulan juga nggak lebih dari 10 juta juga. Ya, jadi kalau misalnya dia menerima hariannya itu 500.000 maksimal, dia bisa manfaatkan insentif ini. Akan tetapi si pegawai tidak tetap tersebut apabila dia menerimanya itu secara bulanan, itu maksimal 10 juta. Kalau yang 500.000 tadi tidak ada akumulasinya, Kak. Jadi dia hanya sehari maksimal 500.000. Nanti kita terangkan yang berikutnya. Oke. Terus kemudian yang terakhir, intinya tidak bisa dapat insentif ini kalau sudah dapat insentif PPh yang lain. Itu salah satunya contohnya yang di IKN tadi. Oke. Sudah paham ya? Udah cukup jelas nih tentang kriteria untuk si penerimanya ya, untuk penerima penghasilannya. Nah, ini untuk dari sisi pemberi kerjanya nih Kak. Tadi kan juga diatur dari sisi pemberi kerja juga. Nah, pemberi kerja yang seperti apa nih yang bisa memanfaatkan fasilitas PPh 21 DTP ini Kak? Untuk si pemberi kerjanya itu memiliki kegiatan usaha, Kak. Kegiatan usaha di bidang tertentu, Kak. Jadi ada 4 bidang. Ada 4 bidang. Yang pertama adalah alas kaki. Alas kaki. Kemudian yang kedua adalah tekstil dan pakaian jadi. Yang ketiga furniture dan yang terakhir adalah kulit dan barang dari kulit, Kak. Untuk pemberi kerjanya selain kriteria kegiatan usaha yang bergerak di bidang tersebut, maka dia juga clue-nya itu juga harus terdapat jenis usahanya ya. Klasifikasi lapangan usahanya, yaitu juga harus tercantum di lampiran 1A PMK nomor 10 tahun 2025. Jadi di situ disebutkan ada 56 PMK, Kak. Ada 56 clue, Kak. Jadi yang termasuk tadi kan kalau dia tidak di bidang itu, tapi kalau clue-nya bukan itu ya nggak bisa. Oke. Jadi ibaratnya walaupun tadi masuk nih secara kriteria usaha, ya kan mungkin dia bekerja memang, maksud saya pemberi kerjanya benar-benar industri di bidang tadi alas kaki lah contohnya. Tapi KLU-nya nggak masuk di listnya tadi, nggak bisa ya? Nggak bisa. Oke. Dan saya juga sudah melihat ya, kalau untuk wilayah KPP Pratama Ngawi ini ada 38 pemberi kerja sebenarnya, Kak. Ada. Yang bisa manfaatkan insentif ini. Ini harusnya dimanfaatkan dari sisi pegawai, dia sangat mendapatkan keuntungan ya, Kak. Benar, karena kan dari penghasilan neto bersihnya mereka kan dia tidak terutang PPh, tapi kan dia tidak menanggung PPh tersebut. Sehingga dia itu memperoleh penghasilan bruto itu utuh gitu loh. Iya, benar. Dari sisi pegawainya atau pekerjanya itu sebenarnya sangat bermanfaat. Nah, sebenarnya pemberi kerja tersebut dapat manfaatkan insentif ini. Berarti kita sebenarnya harusnya lebih mendorong pemberi kerjanya ya, untuk yang aktif memanfaatkan insentif ini ya kan. Karena ini berlakunya kapan nih Kak? Mulai kapan sampai kapan? Jadi untuk insentif untuk PPh pasal 21 masanya Januari 2025 sampai Desember 2025. Berarti 1 tahun ini ya? 1 tahun sudah ini berjalan saja. Ini ya berarti ya? Sekali. Dan penyampaian SPT tersebut nanti maksimal dilakukan atau dilaporkan paling lambat 31 Januari 2026. Berarti masih ada waktu ya? Jadi atas pemanfaatan insentif ini Kak, itu harus dilaporkan. Pelaporannya berupa penyampaian SPT masa PPh pasal 21 masa Januari sampai dengan masa Desember 2025. Seandainya nih si wajib pajak itu, saya kemarin belum melakukan, saya belum menghitung nih, ternyata ada insentif karena saya nggak tahu. Ini kan sudah udah bulan September nih Kak ya, kan udah tinggal berapa bulan. Saya nggak ngerti nih aturan ini. Tiba-tiba saya mau ikut nih. Gimana tuh? Itu pun boleh Kak.
Jadi pembetulannya itu nanti dilakukan paling lambat 31 Januari 2026. Oh, jadi masih punya kesempatan ya. Ibaratnya yang sudah terlewat kemarin dari bulan Januari sampai dengan bulan September ini masih bisa memanfaatkan dari mulai Januari kemarin ya, dari awal tahun ya. Selama tadi dilaporkan sebelum 31 Januari 2026. Oke. Dan ada ketentuan juga, Kak. Jadi setiap kalau pemberi kerja dia sudah memanfaatkan insentif PPh pasal 21 ini, maka dia pelaporannya itu harus dilaporkan semuanya, Kak. Di tahun semuanya. Jadi bulan Januari sampai bulan Desember semua harus dilaporkan. Tidak boleh ada yang kosong atau nggak boleh bolong-bolong ya. Walaupun ibaratnya mungkin nihil atau apa, tetap harus ada laporannya ya. Enggak, maksudnya kan kalau dia memanfaatkan insentif kan tetap pasti tiap bulan. Benar. Iya kan, Kak? Nggak mungkin sih. Nggak mungkin nihil kan, nggak mungkin kosong. Hanya masalahnya satu kali saja si pemberi kerja ini tidak menyampaikan atas pemanfaatan insentif ini dalam SPT masa si pemberi kerja, maka pemberian insentif ini batal. Oke, berarti ada syaratnya juga ya buat pemberi kerja. Ya, jadi harus dilaporkan semua SPT ini. Ada 12 SPT nanti yang harus dilaporkan. Terlambat tidak apa-apa, yang penting disampaikan paling lambat 31 Januari 2026. Tetapi misalnya Kak ya, si pemberi kerja ini dia menyampaikan SPT untuk masa Januari sampai dengan Desember melebihi 31 Januari, ya dia tidak bisa memanfaatkan insentif ini. Jadi ada syaratnya. Oke. Berarti ini pemberi kerjanya juga dituntut untuk lebih disiplin dalam artian melaporkan SPT PPh pasal 21-nya yang sudah dipotong dan dapat insentif tadi harus dilaporkan semuanya ya, dari mulai Januari sampai Desember. Apabila satu saja tidak dilaporkan, insentif batal, atau dia terlambat dilaporkan melebihi tanggal 31 Januari 2026, insentif juga dibatalkan. Sehingga insentif yang sudah diberikan tadi Kak, nantinya harus dibayarkan oleh si pemberi kerja. Seperti itu. Dan kita berhak untuk menagih. Seperti itu Kak. Prosedurnya sekarang seperti apa itu Kak? Kan tadi kita sudah diskusi panjang tentang siapa yang mendapatkan insentif ini secara kriteria nih Kak ya, dari si penerima penghasilannya, dari sisi karyawannya, dari sisi pemberi kerjanya, dari sisi perusahaannya ya, dalam artian ini yang punya usaha. Terus pemberi kerjanya ini tadi secara ketentuan harus melaporkan. Nah, ini pelaporannya apakah sama atau mungkin ada ketentuan lagi nih Kak untuk di TPI? Kalau saya jelaskan dulu mekanismenya dulu ya Kak. Mekanismenya nih. Jadi ini gimana sih ini caranya? Harus seperti apa nih gitu kan laporannya? Yang pertama dia pegawai tersebut memenuhi kriteria tertentu, pegawai tertentu. Yang kedua pemberi kerja memiliki kriteria tertentu juga. Kemudian si pemberi kerja ini dia harus membayarkan secara tunai Kak atas insentif yang sudah insentif PPh pasal 21 ini yang dimanfaatkan ini. Jadi kalau misalnya si pekerja ini atau pegawai ini mendapatkan penghasilan bruto sebesar 8 juta dalam 1 bulan. Karena kan dia di bawah 10 juta ya Kak. Kita bicara misalnya ini adalah yang memenuhi kriteria penghasilan tertentu yang penghasilan yang bersifat tetap dan teratur tadi ya. Karena di bawah 10 juta dia penghasilan brutonya 8 juta, tarif untuk TR-nya kan 1,5 ya Kak. Sehingga pasal 21-nya kan 120.000. Nah 120.000 ini harus diberikan secara tunai kepada pegawainya. Harus dibuktikan juga atau gimana? Itu nggak perlu bukti mungkin ya. Ya pokoknya diberikan secara tunai. Intinya kalau di aturan sih tidak harus ada pelaporan atau pemberian itu di Direktorat Jenderal Pajak. Intinya karena sudah memanfaatkan fasilitas, harusnya kan tadi pajak yang sudah dipotong nih disetorkan ke negara ya. Karena dapat fasilitas berarti kan nggak jadi disetorin ya, dibalikin lagi ke karyawan. Kepada si karyawan, seperti itu. Itu berarti kan harus dibayarkan secara tunai. Nah, setelah itu si pemberi kerja ini wajib membuat bukti potongnya Kak.
Oke, jadi tetap buat bukti potong ya, Harus membuat walaupun bukti potong. ditanggung pemerintah itu tetap buat bukti potong. Membuat bukti potong. Cara pembuatan bukti potongnya bukti potongnya bagaimana, seperti apa ya, karena kita kan ini bicara mengenai bukti potong. Jadi nanti si pemberi kerja langsung masuk di menu Ibu Pot. Nah, di Korteks ya. Di menu Ibu Pot. Kemudian nanti tinggal memilih pegawai tetap atau tidak tetap. Kan ada bukti potong tahunan pegawai tetap, ada bukti potong selain pegawai tetap, kan seperti itu. Misalnya katakanlah kita ambil contoh untuk bukti potong pegawai tetap ya Kak ya. Oke, pegawai tetap dulu nih Kak. Nah, itu nanti si pemberi kerja setelah dia pilih yang pegawai tidak tetap, create bupot. Setelah create bupot, nanti isikan data-datanya. Seperti buat bukti potong seperti biasa ya? Biasanya akan, tetapi ada syaratnya juga Kak. Jadi nanti ketika dia membuat bukti potong, itu kan nanti ada fasilitas yang diterima oleh si pemberi kerja, nanti dipilih saja PPH ditanggung pemerintah atau DTP. Oke, ini setelah itu submit. Jadi nanti untuk ada pilihannya tersendiri ya? Ada pilihannya untuk PPH yang ditanggung pemerintah. Karena kan untuk yang fasilitas yang diterima oleh pemberi kerja itu kan ada dengan fasilitas, ada tanpa fasilitas. Ini pilih yang PPH ditanggung pemerintah. DTP ya, ditanggung pemerintah. Setelah itu baru disubmit. Untuk pembuatan bukti potongnya apabila dia menginput bukti potong tersebut secara manual ya Kak ya. Tapi beda lagi nanti misalnya perusahaan itu kan pasti pegawainya banyak ya. Iya, pasti. Kalau misalnya, apalagi ini kan termasuk industri padat karya. Industri padat karya, pasti kan lebih dari 10, mungkin bisa ratusan ya Kak ya? Seperti itu. Nah, itu bisa melakukan dengan skema impor Kak. Oke, skema impor ya. Nanti tinggal kawan pajak bisa buka website pajak.go.id, tinggal dipilih bukti bisa searching di situ juga, atau kalau tidak nanti bisa searching di Google di ketik aja XML Kortek, nanti tinggal dipilih di situ, nanti tinggal di scroll ke bawah kan ada isiannya bukti potong yang BPNP untuk pegawai tetap atau bukti potong 21 untuk pegawai tidak tetap. Jadi ada fasilitas, skema impornya ada, ya, fasilitas di Korteks untuk mengimpor data apabila misalkan bikin bukti potongnya lebih dari 1 ya, ibaratnya nggak satu-satu nih, langsung 10 bisa pakai metode import tadi ya. Betul sekali. Oke. Nah itu, jadi setelah tadi membuat bukti potong ya Kak, kemudian pemberi kerja ini harus menyampaikan SPT masa PPH pasal 21 seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi setiap bulan dia harus melaporkan SPT masa PPH pasal 21 di mana nama-nama pegawai yang menerima tersebut harus tercantum di SPT masa PPH pasal 21 Pak. Seperti itu. Gimana ya? Saya udah sebenarnya. Iya, udah mulai nangkep nih. Jadi kewajiban dari pemberi kerja tentunya membuat bukti potong ya Kak ya, tetap ya, walaupun ini namanya PPH DTP bukan berarti kok langsung udah nggak dibikin aja gitu kan ya. Tetap dibuat dengan kalau misalnya sudah lapor berarti bikin SPT pembetulan. Bener ya? Kalau misalnya dia sudah lapor, bikin saja SPT pembetulan. Kalau yang belum pembetulan langsung dari awal buatnya langsung DTP. Atau seperti apa itu? Iya, kalau misalnya belum langsung aja DTP. Langsung DTP, nanti ketika itu sudah dilaporkan dianggap berarti itu sudah memanfaatkan insentif PPH pasal 21. Seperti itu. Juga ada catatannya kembali Kak. Nanti apabila ternyata PPH yang terutang, PPH yang ditanggung oleh pemerintah, PPH DTP pasal 21 ini ternyata kok di akhir tahun nanti lebih bayar dia. Lebih bayar dari sisi siapa nih Kak? Jadi misalnya gini, nanti di masa Desember, nanti kan ada PPH terutang yang disetahunkan ya Kak ya. Oh iya. Nah itu kan nanti ternyata kok PPH yang ditanggung oleh pemerintah tadi dari masa Januari sampai masa November itu kok melebihi. Sehingga ketika dihitung ulang di masa Desember itu ternyata masa Desember ada kelebihan bayar. Nah kelebihan bayar ini tidak bisa dikompensasikan kepada si pegawai Kak. Ada ketentuan seperti itu. Ada ketentuan tambahannya lagi ya. Jadi ketika misalkan nih secara hitung-hitungan buat pegawai yang sudah dipotong terus kemudian mendapatkan fasilitas, ternyata pada saat mereka mau lapor SPT tahunan, jatuhnya jadi lebih bayar, itu tidak bisa
dimintakan ya Kak Ya, ya. Karena kan ketika memang masa dari deadline awal ternyata ya. iya, sudah dari awal tuh sudah ditanggung ya. Iya. Iya, ya benar 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 benar. Kalau yang sistem yang apa namanya tanpa ditanggung pemerintah kan bisa ya kan dimintakan kembali ya. Iya, Oke, bisa oke. dikompensasikan khusus untuk PMK 10 tahun 2025 ini tidak bisa, Kak. Oke, oke. Jadi ini juga saya akan memberikan disclaimer kepada kawan pajak semua, clue yang memudahkan untuk saya ini kalau seperti ini penghasilan bruto seperti ini apakah bisa memanfaatkan insentif PPh pasal 21 atau tidak. Itu clue-nya itu ya Kak ya, adalah penghasilan yang bersifat tetap itu selama di masa Januari Kak, masa Januari 2025. Penghasilan tetapnya yang penghasilan tetap dan teratur itu kalau maksimal 10 juta itu dia bisa manfaatkan ini. Oke. Jadi misalnya gini Kak, pegawai ini dia di bulan Januari penghasilan brutonya 8 juta, jelas dia bisa manfaatkan ini. Iya pasti ya, kan gitu. Karena masuk kategori yang di bawah 10 juta nah, ya. Ternyata dia di bulan Januari ini juga mendapatkan penghasilan tidak tetap lainnya, katakanlah sebesar 3 juta. Totalnya kan berarti lebih dari 10 juta. Ya. Kita kembali lagi ke penghasilan yang bersifat tetap dan teraturnya. Karena dia hanya menerima 8 juta. Jadi kalau misalnya katakanlah yang tidak teratur, misalkan katakanlah dapat bonus nih tiba-tiba Kak ya. Misalkan di pertengahan tahun dapat THR, kan akhirnya penghasilannya di atas 10 juta nih. Iya, kalau di total jadi di atas juta. Itu seperti apa itu Kak jadinya tadi? Ya tadi, jadi kita clue-nya itu penghasilan tetap yang bersifat teratur yang diterima di masa Januari 2025. Jadi atas bonusnya tadi tetap dipotong PPh. Dia tetap ya, jadi tetap mendapatkan insentif. Tetap dapat insentif. Karena kan kita ngitungnya dari penghasilan yang bersifat tetap yang bersifat dan tetapnya tadi. Oke. Contohnya lagi nih Kak, misalnya gini, ketika bulan Januari dia mendapatkan penghasilan bersifat tetap dan teratur, katakanlah 8 juta Kak. Karena kinerjanya bagus, dia dipromosikan nih. Akhirnya kan penghasilannya naik. Di bulan Februari nih atau di bulan Maret menjadi 12 juta. Iya. Berarti kan dia sudah melebihi 10 juta ya Kak ya, yang bulan Februari atau Maret tadi. Intinya kuncinya pada SPT, pada penghasilan di masa Januari Kak. Di masa Januari 2025, dia kan nerimanya hanya 8 juta. Itu masih boleh? Boleh. Oke. Berarti jadi, yang dilihat dari masa Januarinya ya? Sudah saya jelaskan kan, untuk pegawai tetap itu penghasilan bruto maksimal 10 juta itu untuk masa Januari 2025 bagi pegawai yang terdaftar sebelum tahun pajak 2025. Atau ketika dia pertama kali bekerja nih Kak, dia nerimanya 10 juta. Ketika dia pertama kali bekerja di tahun 2025 ini, ketika misalnya dia bekerjanya di bulan April, itu dia nerimanya 10 juta, boleh manfaatkan ini. Tapi kalau dia menerimanya 11 juta, nggak bisa manfaatkan insentif ini. Jadi itu, yang maksudnya baru masuk nih, misalkan katakanlah dia pindah masuk di pertengahan tahun, penghasilannya masih masuk di kategori, langsung bisa memanfaatkan sampai dengan akhir tahun gitu ya. Dihitungnya dari bulan dia masuk ya. Terdaftarnya Kak. Terdaftarnya bukan masuk bekerja di situnya. Terdaftarnya. Kalau dia terdaftar sebelum tahun 2025 ya dia masa Januarinya seperti apa. Tapi kalau dia bekerja di situ kan masa Januari dia udah nerima dong. Kan mungkin dari kantor lain ya. Seperti itu. Iya. Nah, Kak Santi, pembahasan kita hari ini untuk di podcast kali ini kayaknya sudah cukup banyak ya. Ini kalau saya simpulin nih ya, pembahasan kita hari ini kita membahas tentang PMK yang mengatur insentif PPh pasal 21 untuk pegawai tertentu tadi, yang juga diatur juga siapa aja yang mendapatkannya ya. Tadi ada ketentuan penghasilannya, terus pemberi kerjanya masuk jenis kode usahanya apa, terus bisa dimanfaatkan mulai bulan Januari ya tadi ya. Bulan Januari sampai dengan Desember 2025 ya, bener ya? Betul sekali. Terus sudah diatur juga ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi buat pemberi kerjanya. Jadi ini dimanfaatkan bener-bener ya untuk kawan pajak semua. Dengan adanya insentif ini masih ada waktu sampai dengan bulan Januari 2026
untuk batas akhir pelaporannya tadi ya, untuk PPh pasal 21 ditanggung pemerintah ya, masih punya waktu nih. Jangan sampai kesempatan yang baik ini lolos ya. Jangan sampai lolos, jangan sampai terlewatkan karena ini sangat menguntungkan nih, terutama buat para pelaku usaha dan penerima penghasilan di sektor-sektor yang mendapatkan PPh ditanggung pemerintah tadi yang insentifnya. Mungkin segini aja ya Kak ya, podcast kita hari ini biar kita tutup nih. Kan tadi dibukanya sama pantun, kita juga maunya nutupnya juga dengan pantun ya Kak. Asik. Burung kutilang elok pandang. Cakep. Merdu berkicau sepanjang hari. Artinya apa nih Kak? Terima kasih buat para kawan pajak yang sudah mendengarkan. Semoga materinya bermanfaat bagi diri. Oke, saya Awan dan Kak Santi undur diri. Terima kasih sudah mengikuti kita di podcast kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.